Sebut Jaya, yang saya hormati Ketua Pemuda Karang Taruna, Ustaz Anggota, yang saya hormati tim penggerak KK, ada Posyandu, dan Semen Desa, yang saya hormati Bapak Ibu hadirin tamu kami yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana di malam hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama di gelora Tribuna ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada satu apapun. Dan tanpa sholawat berkirim dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang ini sama-sama kita rasakan. Ibu bapak yang saya hormati, kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih telah hadir mengundang kami pada malam ini. Tentu malam ini acara kita doa bersama menyambut bulan suci Ramadan tahun 2005 Masehi 1446 Hijriah. Tentu kita sama-sama mendoakan pada arwah para leluhur kita, doakan arwah para pendahulu kita. Mudah-mudahan amal ibadah dia diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan segala dosa-dosa maupun kesalahan mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita juga yang masih hidup ini akan diberikan selalu keteguhan iman, kekuatan, kesehatan, keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti akan menunaikan ibadah puasa. Keteguhan iman karena apa yang saya sampaikan, tentu kita doakan. Kalau kita menunaikan ibadah puasa nanti Bapak Ibu, tanpa diiringi dengan keteguhan iman, ini akan luntur. Nanti jam 3 kita udah sahur, tapi karena iman ini selalu goyah, dan jam 8 pagi sudah makan, kan sama aja. Jadi tetap sama kita jaga untuk keteguhan iman yang kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar iman kita selalu diberi keteguhan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya, untuk di tahun 2025 ini perlu saya sampaikan karena apa? Rapat khusus semalam pasti banyak yang tidak berangkat. Tentu pada malam hari ini masyarakat juga yang hadir banyak hadir. Saya sampaikan untuk di tahun 2025 ini pembangunan cuma satu titik, Bapak Ibu. Jadi tidak akan kita pembangunan sanitasi atau berfungsi. Terpoin cuma satu titik, pembangunan lapangan futsal yang akan dilaksanakan di depan SDPD 4. Itu saya sampaikan. Nanti karena apa? Kok tahu itu oleh pembangunan? Kok bangun? Karena dana yang terbatas dibagi kiri kanan nggak cukup, maka tahun ini satu titik yang kita bangun. Selanjutnya Bapak Ibu yang saya hormati, saya atas nama Kepala Desa mewakili seluruh perangkat dan peserta di dalam satu tahun ini, bila mana tindak tanduk kami mungkin ada yang kurang menyenangkan, tutur kata kami ada yang kurang sopan, yang sekiranya menyinggung hati perasaan Bapak Ibu, terlebih dahulu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Begitu juga kepada Bapak Ibu semua, jika ada kesalahan pada kami, terlebih dahulu kami sudah memaafkannya. Selanjutnya kami panitia penyelenggara, bila kami menyediakan tempat papan pelanggan maupun hidangan, sekiranya banyak kekurangan kehilapan, terlebih dahulu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya ini Nasrullah Mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ribuan terima kasih
dalam hal ini yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Khairul Qadari, yaitu dengan tema menyambut bulan suci Ramadan. Kepada beliau Bapak Kiai Haji Khairul Qadari disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi hadzal Qur'anil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man yuti'illaha wa rasulahu fa'ulaika أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك دين القيمة صدق الله العظيم. Hadratul Muhtaram sedipun para alim para kiai ingkang rawuh senantiasa kami tadi dan kami hormati segenap imam masjid, imam mushola yang kami muliakan, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat yang senantiasa kami taati, aparatur pemerintah desa, desa Purwijaya, Bapak Kepala Desa, beserta istri yang kami hormati, juga pejabat desa yang hadir, mulai dari Bapak RT, Bapak Erwin, Bapak Kadus, Bapak Sekdes, serta lembaga yang ada, baik dari BPD, KMT, KUD, UNES, para tamu dan seluruhnya, Bapak Ibu semua yang kami hormati, dengan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam hari ini kita bisa berkumpul di gedung serbaguna, gedung tribuna ini dalam rangka perubahan sekaligus menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan dengan kegembiraan kita menyambut datangnya bulan suci Ramadan ini awal menjadi pijakan semangat kita untuk menyongsong perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan dari para junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah memberikan bimbingan dan teladan kepada kita menuju jalan keselamatan, baik selamat dunia maupun selamat akhirat, yakni tuntunan ajaran agama Islam. Mudah-mudahan kesempatan yang Allah berikan dalam kehidupan di dunia ini mampu kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk mengikuti risalah nubuwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan besar harapan kita adalah di yaumul kiamah termasuk ke dalam umat yang mendapat syafaatnya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, ternyata perjalanan waktu dalam kehidupan ini berlalu dan selalu berlalu. Karena apa? Pembagian waktu dalam kehidupan kita terbagi menjadi 3, yakni waktu yang telah lampau, yang telah kita lalui bersama, kemudian waktu sekarang ini yang kita bisa duduk bersama di sini, serta waktu yang akan datang yang belum tahu apakah kita ditemukan dengan waktu tersebut atau tidak. Semua adalah rahasia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setidaknya ketika Allah memberikan kesempatan kepada kita, baik kesehatan, keafiatan, rizki, tempat yang alhamdulillah di desa kita aman, dibilang makmur ya alhamdulillah ya semua, apalagi dari kalangan ibu-ibu termasuk bidan, semuanya semata-mata Allah berikan wujud dari sifat kasih dan sayangnya untuk kita semua. Dan kasih sayang ini dicurahkan sebanyak-banyaknya, tidak hanya kita habiskan di dunia, justru dunia hanya presentasi yang sangat kecil. Yang paling besar adalah kehidupan jangka panjang kita, yakni kampung abadi kita, kampung akhirat.
Kalau tadi siang kita telah bersama-sama ziarah di Makbarah atau di makam yang ada di desa kita, di desa Bukit Jaya. Begitu kita dihadapkan dengan pemandangan batu nisan, pohon-pohon yang berbunga, kalau malam terasa sunyi sepi, bahkan hanya orang-orang tertentu yang berani ke sana sendirian. Kalau bakatnya Surawani dan Pakancani. Artinya apa? Sudahkah kita persiapkan ketika kita hidup dalam kesendirian tersebut, dalam kesunyian, dalam kegelapan, yang mohon maaf ketika kita nanti ditransitkan di alam kubur tersebut, waktunya tak berapa ribu tahun, sementara semenjak Nabi Adam alaihissalam meninggal dunia, diwafatkan oleh Allah, sampai sekarang belum ada kebangkitan dari alam kubur, kecuali di sinetron sering ada tuh bangkit dari alam kubur. Tapi dalam dunia nyata belum ada, masih menunggu datangnya hari kiamat, dilululantakkan dunia ini, dimatikan semua ini, baru ada kehidupan hari kebangkitan. Untuk mempersiapkan masa-masa yang panjang itu, Bapak Ibu, tentu perlu modal, tentu perlu persiapan. Ya, kita ke Jawa saja, apa sekarang bus 900.000, ke Medan 300.000. Ini baru ongkosnya, belum makan, belum rokok, belum ke toilet, Pak. Sekali ke toilet 2.000, 4 kali berhenti sudah 8.000, Pak. Pulang pergi 16.000 via toilet. Artinya apa? Perjalanan yang pendek saja memerlukan biaya dan memerlukan fisik yang kuat, pemikiran, kesabaran. Lalu bagaimana dengan perjalanan panjang kita, proses dari dunia ke alam selanjutnya? Kemudian Allah memberikan fasilitas kepada kita. Bulan puasa sebentar lagi datang. Bahkan keistimewaan bulan yang kita tunggu-tunggu ini, Bapak dan Ibu, tidurnya saja dinilai ibadah. Tapi tidur layak berpuasa ya. Anak musuh ibadah, tidurnya banyak berpuasa ibadah. Apalagi beraktivitas, ke kantor, ke pustu, ada yang ke kebun, ada yang berdagang, mengajar dan lain sebagainya. Justru ibadahnya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kesempatan itulah menjadi deposito bagi kita, menjadi keuntungan bagi kita untuk mendapatkan sebanyak-banyaknya berkah. Saudara dengan usaha bisa kokeh, biar dapat di perjalanan nanti aman, enjoy, tidak kekurangan suatu apapun. Dan ini perlu kita program, kemudian kita laksanakan program tersebut di dalam ibadah puasa. Jadi puasa diturunkan oleh Allah semata-mata hanya untuk kita, sejauh mana satu, Allah akan menguji ketaatan kita dalam perintahnya. Apakah dunia ini justru merupakan kita dari perintah-perintah Allah karena sibuk, mohon maaf, ngurus kebun, sibuk, mohon maaf, ngurus ternaknya, justru yang wajib ditinggalkan. Saking capeknya, tanpa udur yang jelas, puasa ditinggalkan. Ini sangat sayang. Mari pergunakan waktu ini sebaik-baiknya. Dari desa sudah menyongsong menyambut datanya bulan suci Ramadan ini. Kalau dulu waktu kecil kami, kapan ada beduk itu yang tak mulai dari habis asar, cepat-cepat mandi kita. Sebentar lagi puasa. Kemudian ada petasan, ditiup, nah itu sudah, ini sudah mau datang puasa. Ayo mandi ya. Itu paling senang anak-anak. Kalau kami masih kecil, dulu bukan musola, langgar namanya. Jadi kalau di Jawa itu sholat boleh dilanggar, tidak dengan secara bahasa nasional. Kalau bahasa Padang Pariaman tak boleh, Pak, yang sholat dilanggar yang harus dilaksanakan di surau. Katanya. Ini sebenarnya bukan karena bulan puasa, karena anak-anak kan maaf gak ada kebutuhan. Tahunya nanti lebaran baju baru, punya kembang api. Tidak tahu orang tua gimana mengolah ekonominya.
Sekarang berbalik, yang dulunya anak-anak kita sudah menjadi bapak-bapak, harus memikirkan keluarga. Nah, tanggung jawab inilah yang perlu kita ambil bersama-sama. Ku anfusakum wa ahlikum nar, kita jaga diri kita, keluarga kita, untuk bersama-sama bisa berpuasa agar dijauhkan dari siksa Allah Subhanahu wa taala berupa kobaran api neraka. Setidaknya puasa ini kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah, baik puasa di siang hari, malam tarawihnya, tadarusnya. Cuman begini makanya, tadarus itu bagus membaca Quran, cuman baiknya biar pahalanya tidak rusak, mungkin dicukupkan jam 10 atau lebih sedikit. Kalau mau lanjut lagi, cukup di dalam saja. Kira-kira itu lebih baik. Jadi lingkungan juga tidak terganggu. Yang mengaji tadarus silakan berlanjut semampunya sebelum sampai nanti datanya waktu sahur sekaligus baru kacau lagi, pahalanya lebih besar. Dan pada akhirnya nanti kompetisi puasa ini akan berangsur-angsur tereliminasi di hari 10 terakhir. Mohon maaf ibu-ibu, jangan terlena dengan diskon toko-toko serba yang ada. Jangan terlena dengan kesibukan menyiapkan hidangan-hidangan Idul Fitri. Justru di 10 terakhir itu kita lupa untuk meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana akhir-akhir itu bonus Allah begitu banyak diturunkan kepada kita. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ada satu malam keberuntungan di hari-hari 10 akhir tersebut. Konon dalam suatu riwayat sahih dalam bilangan ganjil baik 21, 23, 25, 27, 29 dan seterusnya, maka manfaatkan itu sebaik-baiknya sebagai sarana wasyari'u ila maghfiratin min rabbikum. Mudah-mudahan Allah memberikan umur panjang kepada kita, disehatkan jiwa badan kita untuk bersama-sama bisa menjalankan ibadah puasa, dan sebelum hari raya puasa tiba untuk bisa saling maaf-maafkan seperti yang dibuka oleh Bapak Kepala Desa tadi. Semua yang hadir saling membersihkan, mencucikan, ada salah kata, ada salah ucap, ada salah tingkah, kiranya semua untuk bisa saling memaafkan. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Mauidhah Hasanah yang telah disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Khairul Qadari selaku pengasuh Pondok Pesantren Khairul Ulum. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan kepada kita semua pada malam hari ini di bulan puasa di tahun ini, kita semua dapat melaksanakan ibadah puasa sesuai dengan apa yang akan kita laksanakan bersama. Untuk acara selanjutnya yaitu acara yang keenam, yaitu pembacaan kalimat puji dan tahlil. Dalam hal ini yang akan dipimpin oleh beliau Bapak Kiai Haji Rahmat Hanafi, dan ditutup dengan barokah doanya dimohon kepada Bapak Muji Cahyono. Sebelum acara yang keenam kita laksanakan, saya selaku pembawa acara apabila dalam menyampaikan tertib acara pada malam hari ini, yaitu acara pembukaan yang kita laksanakan bersama-sama di Kabupaten Bisa Bukit Jaya, banyak kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya ini Ibnu Suratul Mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang bertugas Bapak Kiai Haji Rahmat Hanafi beserta Bapak Muji Cahyono, disilakan.